Duri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya untuk minggu ketiga ya Agustus 2024. Kita akan lihat apa yang akan terjadi Gemini. Seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi. Seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak balik ya di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi ya nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Gemini ya. Oke, Gemini, apa yang akan terjadi ya di kehidupan kamu di minggu ketiga Agustus 2024? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di pandemi ini minggu 3 Agustus 2024? Oke. Wow, kayaknya rata-rata ke 12 zodiak di minggu ketiga ini ada semacam situasi dan kondisi yang menggantung ya dalam kehidupan kalian ya. Hampir rata-rata. Di bottom of the deck-nya ada kartu Knight of Cups by Gemini. Apa yang akan terjadi di minggu ketiganya kamu? Aku lihat beberapa dari kamu sepertinya nih ada semacam tuh kan suatu situasi dan kondisi yang menggantung, yang rasanya kamu tuh kayak bukan kayak hidup segan mati tak mau ya, tapi lebih kepada gini, ada suatu situasi dan kondisi yang membuat kamu kayak akankah atau haruskah aku bertahan, sedangkan jika bertahan atau mempertahankan sesuatu di sini kamu nggak worth it gitu. Mungkin sesuatu yang akan dipertahankan itu tidak worth it, tapi kalau dilepaskan juga di sini rasanya sayang gitu ya. Ngerasa udah banyak banget hal yang dikorbankan nih untuk suatu hal nih, tapi tiba-tiba kayak kok jadi nggak worth it lagi ya. Aduh, ini harus gimana, seperti itu. Dan kamu juga seperti mendapatkan suatu perspektif baru gitu loh, bahwa ternyata ini nggak selamanya hal-hal ini berjalan dengan lancar. Hal-hal yang awalnya kamu harapkan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya, satu hal ini ya, tapi tiba-tiba kok jadi nggak worth it buat aku jalani lagi kayak gitu. Kalau ini suatu hubungan, aduh capek banget pasti Gemininya ya. Dan kalau aku lihat kamu kayak terpaksa harus melepaskan, merilis hal-hal yang memang kayaknya nggak bisa nih buat dilanjutkan lagi kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di minggu ketiga ini Gemini, hati-hati ya terhadap orang-orang yang berusaha mungkin untuk mendua di belakang kamu nih kalau dalam satu hubungan ya, melakukan pengkhianatan atau orang-orang yang mencoba untuk pokoknya mengkhianati kamu lah di sini. Dalam hal kerjaan pun, bisnis pun juga bisa ada orang-orang yang mencoba untuk merugikan kamu di sini. Kalau aku lihat menyakiti kamu, mengkhianati kamu ya. Dan kalau aku lihat di minggu ketiga ini juga Gemini, aku lihat kamu ada peluang juga buat melakukan kerjasama ya. Mungkin kerjasama di kerjaan, bisa antar departemen atau antar perusahaan, atau juga bisa jadi kerjasama dalam bisnis dan usaha, atau bisa jadi kamu akan ada kerjasama, suatu kerjasama yang kamu nanti akan mendapatkan pelajaran atau ilmu pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan usahamu atau pekerjaan, pokoknya bidangnya kamu lah gitu, yang berguna ke depannya bagi kamu untuk untuk pengembangan diri seperti itu ya. Mungkin kamu akan ikut seminar, pelatihan di minggu ketiga ini yang pokoknya ke depannya sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan kerja lah gitu. Lalu di minggu ketiga ini juga Gemini, aku lihat beberapa dari kamu kayaknya mencoba untuk recovery ya. Sakitkah Gemini ini sebelumnya? Karena kalau aku lihat terkadang fisik kamu nggak sakit gitu, tapi hati, perasaan itu sakit banget kak gitu ya. Ada hal-hal yang bikin nyesek kak, meskipun nggak kelihatan tapi kerasa gitu ya. Mungkin contoh nih, mungkin aku nggak ngelihat dia mendua gitu ya di hadapanku, di depanku kak, tapi kayak ada suatu perasaan yang nggak enak di belakang
Itu kalau contoh dalam percintaan tuh ya. Ada hal-hal yang bikin nyesek yang terkadang Gemini juga nggak tahu ini harus gimana gitu, dan sesuatu ini belum bisa dibuktikan tapi feelingnya nyampe ke kamu. Aduh berat ya. Dan kamu coba untuk recovery ya hal tersebut. Terkadang kalau aku lihat Gemini ini agaknya kasihan di minggu ketiga ini. Kenapa? Karena sesungguhnya fisik kamu itu sehat-sehat aja, tapi karena beban perasaan, beban pikiran itu bisa membuat kondisi fisik kamu jadi melemah. Aduh. Dan jadi jaga kesehatannya ya. Kalau aku lihat kamu tuh kayak lagi mencoba. Padahal gini loh, padahal kamu udah mencoba untuk recovery sendiri, penyembuhan sendiri, kayak mungkin kamu sakit kepala, kamu udah ke dokter, udah minum obat segala macam, tapi nggak hilang sakit kepalanya. Karena apa? Karena pikirannya gitu, pikirannya yang membuat kamu jadi pusing gitu, bukan yang di kepalanya syarafnya atau yang gimana-gimana gitu. Mungkin karena banyak berpikir jadi terus-terusan otaknya bekerja, dan itu membuat lelah, capek, jadi nyerah gitu ya, bahkan bisa memicu sakit kepala dan sampai ke hati kan. Dari pikiran jadinya asam lambung tuh naik kambuh. Aduh, jangan Gemini ya, kalau bisa sehat-sehat aja. Oke, aku lihat ada sejenis penyesalan juga yang akan kamu rasakan di minggu ketiga ini. Penyesalan menghadapi ketakutan sendiri, yang benar-benar berjuang sendiri. Aduh Gemini kok lagi ini banget ya, benar-benar segala sesuatunya kok agak, kalau aku lihat agak gimana gitu ya, berat ya di minggu ketiga ini. Tapi tenang saja, ada potensi kehadiran soulmate, ada potensi akan kehadiran koneksi yang lebih baik kalau aku lihat Gemini ya. Mungkin antara kamu dan seseorang juga koneksinya akan semakin membaik di sini ya, apalagi. Oke, memang ada suatu hal yang kalau aku lihat nggak akan tercapai di minggu ketiga ini Gemini, tapi kamu jangan sedih, jangan khawatir. Mungkin ini hanya ke delay sementara gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak akan tercapai sesuai dengan targetnya kamu, tapi persiapkan dirimu, ini hanya ke delay sementara dan pasti nanti akan bisa kamu dapatkan lagi gitu ya. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu Knight of Cups nih. Gemini, kalau aku lihat kamu yang benar-benar apa ya, pokoknya di minggu ketiga ini situasi dan kondisinya kamu akan lebih banyak mengikuti kata hatimu gitu, karena ngerasa kayak ini nggak ada yang bisa dipercaya di lingkup sekitarku gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupanmu Gemini di minggu ketiga Agustus 2024. Nah ini nih pesannya buat Gemini, katanya seimbangkan spiritualitas kamu beserta prakteknya, apalagi di tengah masalah-masalah yang ada gitu ya. Spiritualitas ditingkatkan, ini untuk lebih menguatkan kamu tentunya ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya apapun itu kekhawatiran kamu di minggu ketiga ini ya, sesungguhnya belum ada sesuatu yang pasti sesuai yang kamu khawatirkan. Contoh kamu khawatir A ya, tentang hal A, hal B, hal C gitu ya, tapi belum tentu itu akan terjadi gitu. Jadi segala bentuk kekhawatiran yang kamu punya ini kamu dipesankan katanya itu belum pasti. Jadi kamu jangan overthinking duluan Gemini ya. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya tuh, kan ada suatu personal issue yang akan ada diraih solusinya gitu. Jadi akan ada suatu solusi atas suatu personal issue di minggu ketiga ini ya. Persiapkan dirimu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga, energi paling kuat ada dari Pisces, Cancer, dan beberapa zodiak mutable signs, ada Sagittarius, kayak Sagi, Virgo, sesama Gemini juga bisa, dan Pisces ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.